Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, alhamdulillah ada kabar baik ya dari pemerintah kita ini, khususnya OJK ya kan, di mana OJK ini masih memperbolehkan nasabah Galbay untuk melakukan hal-hal yang akan saya sebutkan ini. Ya, jadi bagi Anda yang galbaynya itu mulai dari 500.000 sampai 500 juta, ya 500 juta gitu ya, Anda masih diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang akan saya sebutkan. Ya, ini kabar yang sangat baik sekali untuk kita dan jangan disia-siakan guys. Oke, langsung saja ya. Yang pertama ya, kita itu secara hukum ya itu masih diperbolehkan oleh OJK untuk tidak menemui DC lapangan. Ya, hukum di Indonesia melindungi privasi dan keamanan Anda. DC lapangan tidak punya hak hukum untuk memaksa masuk rumah, menyita barang atau mengancam Anda. Ya, jika Anda merasa bahwa DC ini sudah mengganggu Anda gitu, Anda boleh rekam, Anda boleh laporkan ke polisi. Ya, seperti itu. Dan Anda tidak perlu menjelaskan kenapa. Misalkan gini, ada DC lapangan yang datang gitu ya. Lalu Anda nggak mau, udah jangan masuk-masuk gitu ya. Kenapa nggak boleh masuk? Kan Anda punya utang kredivo gitu kan ya. Nggak apa-apa, terserah saya nggak mau. Itu masih boleh guys. Secara hukum masih boleh. OJK masih memperbolehkan hal tersebut. Ya misalkan Anda di dalam, di teras gitu ya. Lalu pagarnya itu agak jauh gitu ya. Nggak apa-apa guys, ngomong dari situ tuh boleh gitu ya. Bahkan kalau DC-nya memaksa masuk, itu bisa melanggar hukum. Ya, rekam. Ya kan, saya tidak mengizinkan Anda untuk masuk sini, kirim ke OJK, pasti dipecat. Ya, dari pinjol mana? Gitu kan. Gitu. Oke ya. Jadi secara hukum masih boleh tidak menemui DC lapangan. Makanya bagi yang galbay-galbay sekarang ini sangat beruntung sekali guys, Anda ini, karena masih boleh tidak menemui DC lapangan, bisa saja. Ya. Pemerintah kita ini tiba-tiba menandatangani atau bikin aturan bahwa nasabah pinjol wajib menemui DC lapangan. Ya di tahun 2026, 2027 karena pinjolnya mau bangkrut gitu ya, ada tuntutan dari pinjol ya sudah kata OJK wajib menemui DC lapangan semua gitu ya. Itu bisa terjadi ya. Bagi Anda ya yang sudah galbay sekarang enak ya, nggak usah ditemui gitu ya. Sebenarnya kita sebenarnya ya kita itu nggak harusnya sih sebenarnya senang dengan OJK memperbolehkan hal tersebut gitu, tapi tidak senang karena tidak diblokir gitu pinjolnya gitu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah Anda ini boleh ganti kartu SIM secara hukum ya, boleh ganti kartu SIM. Kan banyak tuh DC pinjol bilang bahwa Anda kabur gitu kan ya, kabur ini ya kan ganti kartu SIM dan lain, itu hanya akal-akalan DC ya. Tidak ada aturan yang mewajibkan Anda mempertahankan nomor saat galbay. Oke, ya tujuan Anda itu mengganti SIM itu untuk melindungi diri Anda, itu sangat boleh sekali guys. Oke, dari spam telepon, WA dari DC, intimidasi, teror dan lain-lain itu sangat boleh sekali. Jadi ketika Anda ganti SIM ya itu tidak melanggar hukum. Jadi boleh, silakan saja. Gitu, oke. Lalu yang ketiga adalah merestar HP Anda. Masih boleh reset factory itu, factory reset gitu ya, itu masih boleh guys ya. Karena Anda ingin menghapus akses pinjol yang bisa mengintip atau bisa ngirim virus gitu ya, atau ada aplikasi pinjol ilegal yang macam-macam gitu, Anda sangat boleh sekali. OJK masih memperbolehkan Anda untuk mereset ya, factory reset HP Anda itu masih boleh. Oke. Nah, selanjutnya Anda juga boleh memprivasi ya sosial media Anda. Ya, dikunci atau bahkan dihilangkan, itu boleh. Sangat-sangat boleh sekali guys. Ya, tujuannya tadi untuk melindungi data-data kita. Itu OJK masih sangat memperbolehkan sekali. Ya. Nah, selanjutnya ini yang enak nih. Ya, sebenarnya enak bagi orang yang ketakutan. Anda secara hukum ya itu boleh pindah rumah. Ya, OJK masih mengizinkan Anda pindah rumah ketika Anda gagal bayar dari 500.000 sampai 500 juta. Ya, misalkan Anda ngontrak gitu ya, ngontrak lalu galbay karena misalkan DPHK dan lain-lain gitu ya. Hutang Anda 100 juta, sering didatangi DC lapangan, tiba-tiba Anda pindah, itu boleh. Ya, tidak ada pidananya sama sekali di situ. Ya. Nih ya,
ada undang-undangnya juga guys ya, yang namanya pindah rumah itu ya, yaitu hak atas kebebasan tinggal dan berpindah tempat diatur dalam pasal 28E ayat 1 UUD 1945. Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal dan berpindah tempat tinggal serta berhak memperoleh kehidupan yang layak ya. Tidak ada kewajiban hukum untuk memberitahu pinjol bahwa Anda itu pindah. Oke? Dan juga boleh pakai alasan keamanan. Gitu ya. Anda menghindari intimidasi DC-nya misalkan bentak-bentak gitu ya. Lalu Anda ingin menjaga privasi keluarga, ada ibu misalkan, ya kan? Anda nanti pas pindah itu bawa ibu Anda gitu ya. Lalu menghindari pencemaran nama lingkungan di sekitar, itu boleh guys. Ya masih boleh. OJK masih memperbolehkan Anda untuk pindah rumah. Ya. Enak ya. Jadi galbay dipinjol untuk sekarang sampai 2025 ini ya, itu OJK masih memperbolehkan hal tersebut. Masih ada lagi ya. Nah, maksud saya di sini adalah segera galbay. Gitu loh, daripada nantinya ya tahun-tahun depan pinjol ini mau bangkrut kolaps. Gitu ya. Pak, ya kan dari grup pinjolnya nih ya, dari komunitas pinjolnya nih ya kan, ada pinjol ini pinjol itu, Pak wajib tekan ya kan undang-undang atau peraturan di mana nasabah wajib menemui DC lapangan ya dan memberikan keterangan. Oh ya sudah deh ya, diatur ya kan gitu guys. Bisa saja terjadi di tahun 2026 2027 ya kan. Kalau Anda galbay-galbaynya sekarang itu tidak masalah ya kan, karena sudah galbay ya kan dari dulu. Dan juga kenapa Anda wajib galbay sekarang gitu ya, karena data Anda itu nanti akan terpendam, dibuang, diautolunaskan sesegera mungkin gitu. Itulah lemahnya pinjol guys ya, mereka tidak bisa mengkeep data galbay selamanya, nggak bisa ya. Karena kalau mereka itu mengkeep data galbay ya, lalu laporan galbaynya itu sangat banyak sekali gitu ya, itu nanti akan mendapatkan sanksi dari OJK ya. Coba segera ya, kata OJK-nya nih biasanya nih, coba segera ajukan plan rencana bagaimana caranya untuk mengurangi data-data galbay tersebut ya. Ya pinjol nantinya ya kan akan mengautolunaskan pinjol-pinjol Anda atau menghapus data-data Anda ya. Kalau Anda nunda-nunda galbay ya nggak tahu gitu kan ya, terus saja ya kan, data Anda masih fresh, terus masih gali lubang tutup lubang ya kan, Anda masih ya kayak orang panik, aduh nanti bulan depan bayarnya gimana, gitu kan, aduh pusing gitu kan ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini sebenarnya saya out of the topic ya, bahkan ini out of the raja galbayisme ya, paham raja galbayisme ini agak out of the topic gitu. Tapi nggak apa-apa lah untuk edukasi saja ya. Kalau di sini memang channel Raja Galbay, tapi nggak apa-apa sebentar kita keluar hanya untuk edukasi. Nah, jadi yang masih diperbolehkan oleh OJK itu adalah meminta restrukturisasi atau negosiasi utang. Ya, hutang Anda itu bisa dinego guys ke mereka itu ya. Misalkan Anda utang 3 juta. Oke. Lalu Anda galbay 3 bulan, 6 bulan jadinya 6 juta. Ya kan? Anda mau bayar gitu ya, Anda mau nego nih, tolong dong saya mau bayar pokoknya aja 3 jutanya aja gitu. Itu boleh, masih diperbolehkan. Kalau pinjolnya nggak mau ya hubungi OJK guys, itu pasti nanti langsung nurut pinjolnya gitu ya. Itu ya lepas dulu dari paham raja galbayisme ya. Kalau di raja galbayisme emang stay galbay gitu. Oke, nah mungkin segitu ya yang masih diperbolehkan oleh OJK. Ya nanti akan saya update lagi apa yang masih diperbolehkan oleh OJK. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.